Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang maqasidul muamalat, yaitu maqasidus syariah dalam bidang muamalat. Yang mana pembahasan ini merupakan pembahasan inti dalam kitab Maqasidul Muamalat. Karena nama kitabnya sendiri Maqasidul Muamalat wa Marasidul Waqi'at. Ini kita memasuki bab Al-Faslu Tsani Maqasidul Muamalat Al-Maliyah, yaitu maqasid transaksi-transaksi keuangan atau transaksi-transaksi harta. Syekh bin Bayyah rahimahullah hafizahullah, karena beliau masih hidup, semoga diberi umur panjang. Syekh bin Bayyah hafizahullah wa matta'ahu bisihhatin wa afiyah membagi maqasid dari sisi keumumannya dan kekhususannya dalam dua hal, menjadi dua. Yang pertama adalah al-maqasid al-amah, yaitu maqasidus syariah yang umum. Yang kedua adalah maqasid al-khassah. Ini adalah secara umum kayak gitu. Maqasid ada yang umum, ada yang khusus. Yang khusus maksudnya bagaimana? Karena ini pembahasannya adalah muamalat, maka maqasid yang khusus ini adalah membahas maqasidus syariah tentang ekonomi. Ada maqasid-maqasid khusus yang terkait dengan ekonomi Islam. Yang pertama, beliau membagi maqasid itu ada maqasid umum. Maqasid umum ini menurut beliau ada 5. Yang pertama adalah maqsadul ibadah, yang mana maqsadul ibadah itu intinya adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau kita lihat di dalam terkait dengan harta, maka kita temukan maqsadul ibadah ini ada di banyak hal. Bahkan di dalam rukun Islam sendiri, maqsadul ibadah yang terkait pada harta itu ada bab zakat. Yang kedua adalah bab puasa tetapi sebagai ganti. Maksudnya puasa sebagai ganti bagaimana? Puasa bagi orang yang sudah tua renta dan tidak mampu untuk puasa, maka dia boleh tidak berpuasa, tetapi setiap seharinya perharinya bayar fidyah perharinya. Membayar fidyah ini berarti terkait dengan harta. Haji
Jelas sekali, bahkan menjadi syarat, termasuk syarat wajibnya haji itu mampu. Kemampuan haji ada yang mampu secara fisik dan kemampuan secara finansial. Nah, ini terkait dengan harta. Jadi maksudul ibadah merupakan maqasidus syariah yang umum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa Allah bersabda, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah padaku. Jadi kata-kata liya'budun menunjukkan bahwa termasuk maqasidus syariah itu adalah ibadah. Dan maqasidus syariah dan ibadah merupakan maqasidus syariah yang umum. Maqasidus syariah yang umum yang kedua yaitu maqsadul ibtila. Menurut Syekh bin Baya, yang kedua adalah maqsadul ibtila. Sebagaimana firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji, berarti maqsadul ibtila adalah maksud pengujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini merupakan bagian dari maqasid al-amah. Sebagaimana firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana yang beramal lebih baik, lebih bagus. Walakin liyabluwakum mim fima atakum, tetapi untuk menguji kalian fima, terhadap harta atakum yang telah kami berikan pada kalian semua. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian dengan keburukan, wal khairil dan kebaikan, fitnatan sebagai ujian. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, adapun manusia ketika Tuhannya mengujinya. Oh, jadi ayat 1, 2, 3, 4 ini menunjukkan bahwa ibtila, ujian itu termasuk mim maqasidus syariah, tetapi masuk kategori umum. Lah ujian ini masuk kategori maqasidus syariah antara sunan ilahiyah, sunatullah, dan tasyri'i. Ini karena itu beliau mengatakan wal ibtila'u maqsadun kabirun yatarajjah bainal qadri wat tasyri'i. Ini apakah ujian ini murni sunatullah atau merupakan tasyri'i? Ini tasyri'i, maksudnya taklif atau bagaimana? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Tetapi sebagian ulama mengatakan innal maksud bitaklif. Yang dimaksud ibtila ini adalah taklifi, tidak hanya sunatullah, tetapi lebih kuat kepada taklifinya. Karena itu dalam Maraqis Su'ud dikatakan lil imtithali kallafar raqibu famujibun tamakunan musibu au bainahu wal ibtila taraddada syartu tamakunin alaihin faqoda. Nih. Yang berikutnya, yang ketiga, termasuk maqasidul amah, maqasid syariah yang umum, itu adalah maqsadul imarah. Mohon maaf, saya ulangi lagi bahwa yang kedua ini, ibtila ini yang terkait dengan harta sangat banyak.
harta diberikan pada manusia ada pertanggungjawabannya, berarti masuk juga ibtila. Ini. Yang ketiga, termasuk maqasidus syariah al-amah adalah maqsadul imarah, yaitu pengelolaan bumi, ya, pengelolaan semesta. Ini termasuk maqasidus syariah al-amah. Adapun dalilnya, tsumma huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah telah menciptakan kalian semua dari tanah dan telah meminta kalian untuk meramaikan bumi, atau lebih cocoknya adalah mengelola bumi. Sebagaimana firman Allah juga, wal arda wada'aha lil anam. Bumi diletakkan atau diciptakan atau ditundukkan untuk manusia. Itu. Wa atharul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha. Wa atharul arda, atharu itu mengelola, membajak, menanami, mengelola bumi. Ini semua bahwa kata-kata itharah itu memiliki banyak makna, ya. Bahwa fa'atharul arda menurut Syekh bin Bayah, fa'itharatul ardi asasul umran, bahwa mengelola bumi adalah pondasi dalam meramaikan bumi. Fa'atharul arda, maksud dari atharul arda adalah harrakuha lizira'ati wal gharsi, yaitu menggerakkan bumi untuk ditanami, baik tanaman yang polowijo maupun gorsi, tanaman yang tahunan. Wahafaru fihal abar, yaitu menggali sumur, listikhrajil miyah al-jawfiyah, wa fattashu fi a'maqiha 'anil ma'adin wal kunuz, yaitu mencari di penambangan. Karena itu fahakadha tasbahul itharah ya asasul mal wal tamalluk. Dari situlah bahwa itharah, al-itharah, pengelolaan bumi ini atau pengelolaan tanah atau bumi itu sebagai pondasi harta dan kepemilikan. Ini yang dimaksud dengan tugas hidup sebenarnya. Yang pertama, maksudul ibadah berarti tugas hidup manusia untuk ibadah. Maka terus yang kedua, maksudul ibtila, bahwa manusia nanti ditugaskan untuk kuat menghadapi cobaan, mengelola cobaan. Yang ketiga, ini adalah maksudul imarah. Ini termasuk tugas hidup manusia, yaitu mengelola bumi. Lah, mengelola bumi itu dengan bagaimana saja? Yang pertama dengan tanasul, yaitu dengan pernikahan, terus akan melahirkan keturunan dan sebagainya. Terus yang ketiga, ijadul wasail ad-daruriyah lil hayah, yaitu mewujudkan sarana prasarana primer dalam kehidupan. Dan yang ketiga adalah itharatul ardi tadi, yaitu mengelola tanah dengan menanaminya, penambangan dan lain sebagainya. Ini adalah maksud al-am yang ketiga. Maksud al-am yang keempat adalah al-istikhlaf. Kalau Syekh bin Bayah mengungkapkan makna istikhlaf adalah wakil Tuhan. Jadi manusia di muka bumi ini atau di semesta ini
itu sebagai wakil Tuhan. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis diterangkan bahwa an-nas itu ayalullah, manusia itu bagikan keluarganya Allah. Ketika kita dititipi keluarga, kita harus menjaganya dengan baik. Tidak mungkin kita sia-siakan atau kita kita mengeksploitasi titipan tersebut. Itu malah merusak namanya. Itu tidak mungkin. Lah manusia di sisi Allah itu sebagai khalifah. Khalifah berarti sebagai wakil Allah yang ada di muka bumi ini. Nah, ini merupakan tugas dan menjadi maksud atau termasuk maqasidus syariah yang umum itu. Yang berikutnya yang terakhir yaitu yang kelima, termasuk maqasidul amah itu adalah maqsadul adli, yaitu keadilan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguh Allah telah memerintahkan, sungguh Allah memerintahkan keadilan dan berbuat baik. Jadi keadilan di sini itu umum. Keadilan semua sisi kehidupan, termasuk keadilan di dalam harta, ya, dalam pengelolaan harta. Semua tadi 1 sampai 5 itu sangat erat kaitannya dengan harta juga. Bagaimana yang saya contohkan di awal-awal. Berikutnya Syekh bin Bayyah masuk pada maqasid al-khasah lil maliyah, lil mal. Nah, ini lebih khusus lagi bahwa beliau masuk pada pembahasan maqasidus syariah khusus untuk harta. Apa aja itu? Ada 5 juga. Yang pertama adalah ar-rawaj. Ar-rawaj itu disebar, dalam artian tidak dimonopoli, ya, tidak ada monopoli, atau disebut sebagai tadawul, Yang kedua adalah al-wuduh, jelas di sini dikatakan wasailut tawthiq wal bu'du anil gharar, termasuk sarananya yaitu dengan disyariatkannya tawthiq, seperti hutang ditulis, seperti larangan gharar. Ini guna mewujudkan maqasid al-khassah untuk harta, yaitu al-wuduh, transparan. Transparan ini syafafiyah. Menurut bin Bayyah, arti al-wuduh ini adalah syafafiyah, itu transparan. Ini. Yang ketiga al-hifdhu. Al-hifdhu jelas, hifdhul mal itu termasuk maqasid daruri, itu juga masuk maqasid al-khassah pada harta, yaitu menjaga harta itu sendiri. Menjaga harta ini dengan apa? Ada wasailul ijad dan wasailul adam. Wasailul ijad yaitu dengan disyariatkannya banyak hal terkait muamalat. Untuk man'i, wasailul man'i, yaitu tidak boleh mengambil hak orang lain. Ini untuk hifdhu. Yang ketiga adalah as-sabat. As-sabat ini dimaknai oleh bin Bayyah
yaitu iqraruha li ashabiha, kepemilikan individu, bahwa Islam mengakui ada hak milik pribadi. Karena itu hak milik pribadi, tidak boleh serta-merta orang lain mengambil sesukanya. Maka disyariatkannya ada akad-akad itu, ada banyak syarat-syarat di dalam akad. Intinya syarat-syarat itu nanti akan menunjukkan nilai tarodi, saling ridho. Karena itu banyak syarat-syarat di dalam akad, gunanya adalah menjaga maqasid ats-tsabat itu. Yang kelima, ini al-adl. Ya, ini sama dengan yang umum berarti ya. Al-adl, tapi yang umum al-adl yang tadi yang umum itu secara umum, tidak hanya pada soal harta, tetapi umum semua kehidupan. Tapi ini khusus pada harta, yaitu al-adl. Al-adl ini artinya apa? Al-istib'adu dzulmi fi kasbiha wa istib'adu dzulmi fi tauzi'iha, yaitu menjauhi kezaliman dalam mendapatkannya dan menjauhi kezaliman dalam membaginya. Oh, ini kelima maqasid al-khassah lil mal, ini 5 maqasidus syariah yang khusus terkait dengan harta, diambil oleh Syekh bin Bayah dari Ibnu Ashur ya. Imam Ibnu Ashur punya kitab Maqasidus Syariah, dan di kitab itu selain membahas maqasid ad-daruriyat 5 itu, hifdzun nafas, hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul aql, hifdzul nasl, dan hifdzul mal, itu beliau membahas juga bahwa di dalam hifdzul mal itu ada maqasid al-khassah lil mal. Ada 5 ini. Yang pertama rawaj, kalau menurut Bin Bayah lebih tepat adalah tadawul, yaitu selaras dengan ayat likai la yakuna dulatan bainal aghniya, supaya harta itu tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang kaya, yaitu saling tersebar ya, saling tersebar. Ini banyak syariat-syariat di dalam syariat Islam yang menganjurkan supaya harta itu taring tersebar, tidak termonopoli itu. Sebagaimana syariat dilarang untuk monopoli atau membeli banyak, nanti ketika mahal baru dijual, sebagaimana kasus minyak goreng. Kalau sekarang yang lagi rame, kemarin minyak goreng pernah tidak ada di peredaran pasar, sekarang sudah banyak lagi karena harganya sudah mahal. Kayak gitu. Ini yang kedua tadi, yang pertama adalah tadawul, yang kedua itu al-wudhuh, wudhuh itu transparansi, yang ketiga adalah hifz, menjaga harta, yang keempat ada sabat itu mengakui kepemilikan harta bagi pemiliknya, yang kelima adalah keadilan. Ini adalah 5 maqasidus syariah terkait harta. Syekh bin Bayah menerangkan 5 hal ini itu secara singkat, karena di muqaddimah beliau telah menerangkan banyak sekali ya terkait dengan maqasid mal ini, maqasidus syariah terkait dengan harta. Lanjut kita yaitu
bab tentang tartibu hadhil maqasid min haitsul maqsudiyah al-qaimah, ya. Bahwa dari maqasid al-khas lil mal ini, maka ketika kita mau mengurutkan maqasid-maqasid ini, ada dua hal. Berdasarkan kemaslahatan maka ada dua hal menurut bin Bayyah. Urutannya yang pertama adalah al-kasbu wa ijadul mal. Ini pertama. Bisa diringkas juga 5 maqasid itu berdasarkan teori kemaslahatan menjadi 2. Yang pertama adalah teori tentang al-kasbu wa ijadul mal, atau teori tentang megawe atau bekerja dan bagaimana cara mendapatkan harta. Yang kedua, setelah harta itu didapatkan, maka yang kedua adalah al-hifdzu, yaitu menjaga harta itu, ya. Tentunya dalam mendapatkan harta bahwa harus transparansi, harus terus nanti adil, ya. Al-hifdz ini masuk juga pengakuan kepemilikan pribadi serta nanti juga arwaj tadawul, tidak hanya dimonopoli sendiri. Dan ini ada dua ini. Kalau kita mengurutkan maqasid al-khasah lil mal berdasarkan maslahah, maka bisa diringkas menjadi 2, yaitu al-kasbu wa ijadul mal atau hifdzul mal. Lah hifdzul mal itu ada min haitsul wujud, bagaimana cara mewujudkan hifdzul mal, dan min haitsul adam, bagaimana menjaga supaya hifdzu ini bisa dilaksanakan. Yang pertama min haitsul wujud itu husnul tadbir, terus al-iddikhar al-wasatiyah fil infaq. Ini husnul tadbir berarti pengelolaannya bagus, yang bagus. Yang kedua iddikhar, menyimpannya, ya, ditabung, disimpan, itu. Yang ketiga al-wasatiyah fil infaq, yaitu sederhana atau hemat di dalam pembelanjaannya, tidak israf, tidak tabdzir di dalam pembelanjaan. Israf itu berarti membelanjakan pada yang mubah tetapi berlebihan. Kalau tabdzir itu berarti membelanjakan pada hal yang tidak mubah, itu yang diharamkan. Ini tabdzir. Jadi untuk mewujudkan hifdzul mal ini ada 3 cara yang harus dilakukan. Yang pertama adalah husnul tadbir, pengelolaan yang baik. Yang kedua iddikhar, penyimpanan. Yang ketiga adalah irit atau tidak boros di dalam membelanjakannya. La min haitsul adam itu man'ul i'tida, yaitu kita dilarang untuk mengambil harta orang lain tanpa izin dari sang pemiliknya. Ada larangan mencuri, ada larangan ghasab, ada larangan buyuk-buyuk al-fasidah. Intinya dalam larangan ini, man'ul i'tida ini
adalah sehingga peralihan harta dari satu hak milik menjadi hak milik orang lain itu harus dengan jalan at-taradhi, saling rela ya, saling rela. Ini terkait maqasid al-khassah lil mal. Terus di dalam maqasid muamalat ini juga ada urutan pembagian maqasid, ada yang daruri, ada yang haji, dan ada yang tahsini. Ada yang daruri, ada yang haji, ada yang tahsini. Para ulama ijtihadnya tentunya berbeda-beda terkait hal ini. Apakah tadawul itu masuk daruri atau haji? Itu menurut bin Bayah, at-tadawul itu hajiyun fi aslihi, daruriyun fi ma'alihi, ya gitu. Aslinya haji, tetapi kalau dilihat ke depan maka menjadi daruri. Ketika dieksploitasi dengan ayat atau dimonopoli, itu sangat berbahaya untuk kehidupan ekonomi masa depan. Ini karena itu redaksinya bin Bayah adalah bahwa maksud atau maqasidus syariah terkait harta yang pertama yaitu ar-rawaj, atau artinya adalah tadawul, itu masuk kategori haji fi aslihi, daruriyun fi ma'alihi. Wah, ini luar biasa bin Bayah bisa menemukan kayak gitu. Terus nanti ada yang haji, ada yang tahsini. Contoh yang tahsini adalah larangan untuk menjual benda-benda yang najis. Ini Syekh bin Bayah menemukan redaksi-redaksi dari kitab-kitab turas menunjukkan bahwa termasuk kategori maqasidus syariah di dalam harta yang kategori tahsini, derajatnya berarti paling bawah, itu adalah larangan menjual benda-benda najis. Karena itu, karena ini sifatnya tahsini, menurut para ulama serta diamini oleh bin Bayah bahwa ketika menjual transaksi terkait benda-benda najis ini kok menjadi haji, sangat dibutuhkan, maka hal ini bisa jadi diperbolehkan. Oh gitu, bisa jadi diperbolehkan. Kalau di dalam mazhab Syafi'i namanya ikhtisasat namanya. Itu bisa dikhilah dengan naklul yad itu. Jadi tidak menjadi hanya satu garis lurus syariat-syariat dalam ekonomi syariah ini. Jadi baik itu perintah maupun larangan itu ada gradasinya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang tingkatan daruri, primer, ada yang haji. Haji itu antara primer dan sekunder. Ada yang tahsini yaitu sekunder. Seorang ulama, mufti atau al-faqih dalam menghukumi, nanti akan menghukumi akad-akad yang baru, harus mempertimbangkan ini. Kira-kira akad baru ini kalau dianggap melanggar syariah, ini melanggar kategori yang tahsini, haji atau daruri. Larangan riba contohnya, wah ini daruri larangan riba. Maka semua aspek akad yang mengandung riba itu tidak ditolerer. Beda lagi akad-akad yang karena ada gharornya,
Nah, gharar yang kecil itu kan diperbolehkan di dalam syariah Islam karena semua transaksi rata-rata ada ghararnya, tapi ghararnya gharar kecil. Maka dilihat gharar ini kecil atau tidak. Contohnya jual beli online. Nah, ini dilihat kira-kira dari transaksi jual beli yang ada di fikih itu syarat apa yang tidak terpenuhi sehingga jual beli online di Shopee atau di mana ini menjadi dilarang andikan. Oh, dilihat ternyata itu karena ditakutkan ada gharar. Tetapi di Shopee atau di aplikasi lainnya itu ternyata sudah ada keamanan-keamanan khusus yang mana gharar ini bisa terhindarkan. Maka bisa dikatakan yang awal untuk gharar yang dikhawatirkan itu tahsini, sedangkan gharar ini telah diperbaiki dengan sebuah aplikasi dan sistem tertentu sehingga gharar ini bisa menjadi gharar yang lebih kecil dan bisa ditolerer. Nah, ini adalah terkait dengan maqasid syariah terkait dengan harta. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.